Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Sulusuddin Hadab dan Humaniora, dan untuk NIM 211104040009. Di sini saya akan memberi sekilas info tentang demokrasi yang ada di Indonesia ini. Dan mungkin sebelum ke pembahasan kita harus tahu dulu apa sih demokrasi itu. Di sini demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara-negara ikut serta baik secara langsung atau melakukan perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, Reformasi Indonesia adalah sejarah kontemporer di Indonesia. Ya baik, selanjutnya ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demokrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Berarti yang melatar belakangi munculnya demokrasi itu sebuah kesalahan yang mana sampai Presiden Soeharto itu bisa diturunkan dari jabatannya, dan kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dari jabatan sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadi gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatan. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Dan di sini ada lagi era reformasi. Era reformasi lahir sebagai cermin dari sikap bangsa untuk kembali pada sistem ketatanegaraan sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang dikonstruksikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontak sosial bagi seluruh rakyat untuk dan dalam bernegara. Bentuk perumusannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar atau fakta tertulis yang tidak hanya terdokumentasi dalam satu satuan naskah, tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah seperti Piagam Jakarta dan sebagainya. Dari segi isinya, konstitusi mengandung mautan nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan atau diberlakukan secara nyata dalam praktek penyelenggaraan negara. Janji itu tidak lain agar para penyelenggara kembali menjalankan negara sesuai dengan konstitusi dasar, yaitu menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menghidupkan kembali terwujudnya jaminan persamaan hak bagi seluruh warga dan kebebasan mengemukakan penyelenggaraan negara demokrasi di era reformasi. M. Mahfud volume 2 nomor 8B 2018 yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain demokrasi di era reformasi sendiri, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat tersendiri atau
dengan persetujuan rakyat. Namun, dalam memilih calon pemimpin daerah baik provinsi maupun bupati atau wali kota, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena dalam memilih calon pemimpin daerah baik provinsi maupun bupati wali kota dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tetap ikut serta dalam pilkada tersebut seperti tercermin dalam pasal 7 tentang syarat calon dan huruf berbunyi tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan bakal calon gubernur atau bupati wali kota yang sudah berstatus tersangka masih dijamin tetap ikut serta dalam pemilihan umum kepada daerah. Hal ini sungguh bertentangan dengan isi kotak sosial tertinggi dan konstitusi yang dalam janji reformasi yang menginginkan terwujudnya pemerintahan bersih dari KKN. Saat ini masih banyak bupati yang berstatus tersangka masih duduk sebagai penyelenggara pemerintah seperti pada bupati di Jawa Barat dan Lampung. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwasanya kini pemerintah reformasi sudah tidak layak disebut reformis lagi karena sudah tidak konsisten dengan janji semula. Para penyelenggara berisi nilai-nilai fundamental karena konstitusi memuat kandungan nilai dan norma yang mengatur peri kehidupan politik bernegara serta dinamakan kehidupan masyarakat dan mekanisme perekonomian negara, sehingga lingkup konstitusi meliput juga konstitusi sosial atau social konstitusi sebagaimana nampak pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin cukup itu yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin karena saya manusia yang mana selalu ada kesalahan atau kelupaan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.